Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah. Saya secara pribadi merasa yakin bahwa saudara-saudara bersama kami saat teduh bersama Allah. Satu seri pelajaran hubungan yang kita sudah ikuti bersama, yang sekarang ini kita tiba kepada seri yang ke-6. Di dalam satu tema yang utama mengatakan Kristus, kebenaran dan kemenangan bagi segala bangsa. Kita ambil hikmah dari situasi kondisi sekarang ini. Kita dihimpit dengan penekanan dengan corona, yang kita ambil satu hikmah dengan mengatakan Christ our righteousness of all nations. Lalu kemudian kemenangan, kita ambil satu hikmahnya juga sehubungan dengan COVID. Christ our victory in the darkness. Tuhan begitu peduli bagi kita. Dia sangat mengetahui kehidupan kita sekarang. Sekarang ini kita merasakan bahwa kehidupan kita ini mendapatkan kekuatan. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa. Bukankah ini merupakan satu kabar baik bahwa kelesuhan kita sekarang ini kita hanya serahkan kepada Kristus sebagai sumber kebenaran dan kemenangan bagi kita. Judul pada malam ini adalah aturan alam semesta bagian yang pertama. Saya ingin bacakan, yaitu terdapat di dalam Kejadian yang pertama ayat 1 dan 2. Mari kita lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Tapi saudara-saudara, yang mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nampaknya begitu teratur dengan tatanan yang Tuhan berikan di alam semesta ini. Khususnya Dia menciptakan bumi yang kita pijak sekarang ini. Pada mulanya Dia katakan Dia berikan terang supaya kelihatan. Sehingga pada hari yang kedua, ketiga, dan keempat terus dan selanjutnya, apa yang terjadi? Cakrawala mulai nampak. Langit mulai nampak. Lautan dan daratan. Pohon tumbuhan yang berbuah dan berbiji. Benda-benda penerang difungsikan waktu malam dan siang. Bahkan burung unggas di udara. Bahkan ikan, binatang-binatang di laut terjadi pada waktu itu. Binatang dan binatang melata pun jadi. Demikian juga manusia, saudara dan saya diciptakan pada hari yang ke-6. Tetapi satu aturan semesta alam terjadi. Sehingga pada hari yang ke-7 Dia berhenti. Dia memberkati dan menyucikan hari itu. Kalau begitu, dalam Mazmur 24 ayat yang pertama, kalau saudara baca di Alkitab, meyakinkan kepada kita ternyata Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Lihat saudara-saudara, ternyata bumi ini milik Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ke-10. Kalau kita baca dalam Alkitab, satu pertanyaan yang diberikan kepada kita, siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Siapakah Dia Raja Kemuliaan itu? Dikatakan sana Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Jadi dengan demikian, pemilik bumi ini adalah Raja semesta alam, yaitu Tuhan yang sekarang ini kita sembah siang dan malam. Dan kita yakini bahwa Allah yang kita sembah siang dan malam ini sudah menata, sudah mengatur dan segala sesuatu secara struktur dengan baik. Dan semuanya terjadi ketika penciptaan waktu itu. Kita lihat wujud Tuhan untuk semesta alam ini.
Kita lihat secara semesta alam. Bumi yang kita pijak, lalu lepas dari bumi yang kita pijak ini, ada lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan yang pertama dikatakan, kalau saudara-saudara melihat di dalam layar kaca, maka pertama troposfer. Ini di mana ketinggian diperkirakan sampai 60.000 kaki. Pesawat-pesawat yang kita naik yaitu sampai 45.000 kaki dan seterusnya. Itu batas kepada troposfer. Kemudian itu terdapat awan dan segala sesuatu. Lalu datang kepada stratosfer. Di sana ada ozon. Di tengah-tengah lapisan stratosfer ini adalah ozon. Hati-hati sampai ozon menipis. Dan seterusnya mesosfer sampai sekian kilometer. Dan terus termosfer yang di mana pesawat ulang-alik berada. Lalu lebih hebat lagi, Tuhan sudah menata seterusnya lapisan di atmosfer ini ada ionosfer. Dan ionosfer ini adalah lapisan di mana menangkal meteor yang jatuh, tapi kadangkala lolos sebagian kecil sehingga terus bisa saja sampai ke bumi. Jadi dengan demikian Tuhan sudah mengatur secara alam semesta. Aturan semesta alam dan rajanya adalah raja kemuliaan. Kita lihat bawah bumi. Ternyata Tuhan juga sudah mengatur ukuran bumi. Diperkirakan ukuran bumi diameternya 12.742 km. Bahkan kelilingnya 39.250 km. Itulah bumi yang kita pijak. Diperkirakan. Lihat solar system. Sudah teratur. Ada 9 planet yang sedang mengelilingi matahari. Dan di sana kita lihat ada bumi urutan ketiga dekat matahari. Teratur. Dan Tuhan sudah menata sedemikian rupa. Kemudian kalau kita bandingkan bumi dengan planet yang lain seperti Venus, Mars, Merkuri, bahkan Pluto, maka bumi ini yang besar dari 4 mereka. Tetapi kalau kita datangkan Jupiter dan yang lain-lainnya, ternyata bumi, lihat saudara-saudara, sudah sangat kecil. Lalu kalau kita bandingkan dengan matahari, apalah artinya bumi? Nampak seperti titik. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, matahari yang sebesar ini pun kalau dibandingkan dengan solar system yang lain, dengan di galaksi universe ini atau di alam semesta ini, ternyata matahari kecil dibandingkan dengan Arcturus. Sangat kecil. Bahkan seterusnya masih ada yang lebih besar, Antares, sehingga matahari tinggal 1 piksel saja. Di mana bumi tidak nampak, bumi tidak lagi nampak. Seakan-akan kalau kita bisa lihat bumi sudah tidak ada artinya dilihat secara alam semesta. Tapi puji Tuhan, mari kita lihat dalam Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, langit atau sorga adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Puji Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja kemuliaan sudah datang ke bumi dan sudah menginjakkan kakinya di bumi. Saudara-saudara, inilah kasih Allah kepada manusia. Sehingga dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita patut berbangga, berbahagia menerima berita ini. Mari datang kepada wujud Allah di alam dan untuk manusia. Kita lihat ada struktur di sana, di bumi. Ada susunan, bahkan tatanan, ada aturan-aturan, bahkan ada kehidupan. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ada kematian, tantangan penuh, penderitaan, dan macam-macam hal yang dapat dialami oleh manusia. Manusia bisa susah dan senang. Bahkan manusia diberikan kesempatan untuk membangkitkan moral mereka. Tapi ketika manusia menggunakan moral manusia, maka di sana akan kedapatan kebaikan dan ada keburukan. Lihat saudara-saudara, tetapi ada moral Allah yang
berikan kepada manusia sebagai penuntun hidup manusia. Walaupun sampai sekarang ini manusia masih dianggap sudah jatuh, tapi ada planning atau rencana bagi manusia. Itulah nilai moral Allah adalah kebenarannya. Standar moral Allah. Standar moral Allah ada dalam firman-Nya. Standar moral Allah, dialah terang itu. Dan standar moral Allah, dialah terang Yesus Kristus. Standar moral Allah, dialah jalan itu, kebenaran itu, dan kehidupan. Dan jangan lupa, ada satu bagian standar moral Allah yang perlu diketahui, yaitu hukumnya. 10 hukum Allah, 10 perintah Allah. Di dalam kitab Mazmur, saya ambil dalam bahasa Inggrisnya, di dalam Mazmur 119 ayat 172. Dikatakan di sana, your word for all your commandments are righteousness. Jadi firman-Mu, Alkitab, semuanya itu merupakan aturan dan adalah kebenaran. Karena hukum Allah yang kudus itu adalah kebenaran Allah. Kalau kita membuka di dalam Yohanes, kitab Yohanes yang pertama, ayat 1 sampai 14. Saya tidak akan baca semuanya. Saudara-saudara bisa buka Alkitab, membacanya, tapi saya akan ambil bagian-bagian sehubungan dengan firman itu. Pertama dikatakan, firman itu adalah Allah. Lihat. Dan katanya, firman Allah itu hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang manusia itu sudah ada di dunia ini waktu itu. Dan firman itu telah menjadi manusia. Kemudian firman itu atau terang itu, dia bercahaya di dalam kegelapan. Dan di dalam ayat yang ke-12 yang perlu saudara-saudara camkan ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bukankah ini merupakan satu panggilan kepada kita supaya tetap konsisten terhadap Allah sebagai pencipta alam semesta ini? Tidak heran dalam Yohanes 8 ayat 12 dia mengatakan, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dia sebagai kemenangan kita di dalam kegelapan, di dalam tercekamnya kita sekarang ini. Dia sumber kemenangan itu. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup bila mana kita terima. Kristus adalah daya lihat kita dalam kegelapan. COVID. Christ our vision in the darkness. Jadi Kristus sanggup melihat kita walaupun kita dalam kegelapan. Kekelaman sekalipun, kalau kita datang kepada Dia, Dia sanggup menembus, melihat mereka yang ada dalam kegelapan. Sehingga dalam Yohanes 14 ayat 6 sudah lazim bagi kita ayat yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesaya 51 ayat 8 bagian B mengatakan, my righteousness will be forever. Kebenaranku akan terus selama-lamanya. Bahkan keselamatan dari generasi kepada generasi. Hingga pada saat ini kebenarannya masih menaungi kita. Sehingga janji keselamatan masih terus diberikan kepada kita. Kembali kepada ayat tadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini bukan saya robah, tapi coba kita mendahulukan yang bagian bawah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui jalanku, kebenaranku, dan hidupku. Kenapa? Karena Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Jadi di sini kita bisa melihat ada firman di sana, ada kebenaran di sana, ada hukum di sana,
bahkan ada Yesus Kristus di sana. Jadi ini satu paket, sama. Sehingga bagi mereka yang percaya diberikan satu kuasa menjadi anak-anaknya. Demikian juga dalam 2 Timotius 3 ayat 14-17. Saya senang dengan ayat-ayat ini. Karena kita dianjurkan supaya tetap berpegang pada kebenaran yang telah kita terima dan kita yakini. Dan sekarang kita sudah terima. Kita sudah yakini. Kecuali Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah belum terima dan tidak meyakini. Tetapi jangan lupa, ketika kita sudah berpegang kepada kebenaran itu, ternyata kebenaran itu kalau kita hubungkan adalah firman Tuhan, kitab suci. Karena kebenaran baik firman Tuhan semuanya menuntun kita supaya kepada keselamatan. Lihat dalam ayat-ayat tersebut. Kitab suci yang dapat memberi hikmat, menuntun engkau kepada keselamatan dan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bahkan dia mengajar, bahkan menyatakan kesalahan, bahkan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan kita akan sanggup melakukan perbuatan yang baik. Bukankah ini merupakan anjuran yang baik dan benar supaya kita tetap bersama Yesus? Kita sudah tidak lazim dengan ayat ini, Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan memang benar. Bahkan dikatakan di dalam ayat 130 mengatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian. Kalau saudara baca seterusnya di rumah, buka Alkitab tersebut, maka firman itu mengatakan memberi pengertian sampai kepada orang bodoh sekalipun. Jadi bukalah firman Tuhan yang memberikan terang, bahkan memberikan pengertian. Dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Di sini menekankan bahwa yang pertama, kita harus mempraktikkan satu kehidupan sebagai umat yang sudah menerima kebenaran, sudah meyakini kebenaran. Apa yang dianjurkan dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai yang ke-25. Ayat yang ke-22 mengatakan, kita sanggup menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Tidak berpura-pura datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita tetap teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan. Orang bisa melihat yang baik, tapi kalau dilihat dari kacamata negatif, jadi negatif. Orang yang mungkin salah, orang yang hidupnya mungkin tidak baik, tapi kalau kita lihat dengan cara positif, kita bisa menangkan orang itu. Jadi kita diajak supaya memperhatikan satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang keempat, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bila mana seperti ini, walaupun kita tidak bisa datang di satu tempat berkumpul berbakti bersama-sama, tapi kita dipanggil untuk bersama-sama dengan satu ibadah secara meluas lewat media. Kita masih patut berbangga bisa mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita diajak percaya kepada kebenaran Allah bahwa Dia awal dari segala sesuatu. Dia adalah pencipta, Dia adalah terang, Dia adalah kemuliaan, Dia adalah firman. Bahkan Dia adalah firman menjadi manusia. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita diajak menurut. Ketika kita percaya, kita diajak menurut. Saya baca dalam tulisan penulis Kristen dalam bukunya Christ Object Lessons atau perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus halaman 149. Biarkanlah konsep kemuliaan Tuhan hidup dalam pikiran kita. Jangan pikir-pikir negatif, jangan pikir-pikir pesimis. Tapi dikatakan, biarkanlah hidup kita dibentuk oleh kehidupan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah terang itu. Aku roti hidup dan kemenangan bagi mereka yang menerima Dia. Biarkanlah hidup kita dibentuk oleh kehidupan Yesus. Roh Kudus akan menguasai kita dan memberikan satu kuasa kehidupan dalam hati yang menurut. Saudaraku,
kita diajak untuk mempraktikkan kehidupan kita sebagai umat yang memiliki hati yang menurut. Dalam Kolose yang pertama ayat 9 sampai yang ke-12, kita dapati bahwa ayat 9 menekankan hubungan dengan kita perlu berdoa supaya menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat yang 10 menekankan supaya hidup berkenan, layak di hadapan Tuhan, serta berbuah dalam perbuatan baik dan bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar. Ayat yang ke-11 menekankan supaya kita tetap kuat, tekun dan sabar dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Lalu yang ke-12, kita senantiasa diminta supaya tetap bersyukur dan bersukacita. Kembali kepada Rasul Paulus, dia menekankan hubungan dengan hikmat dan pengertian, supaya kita menerima hikmat dan pengertian, supaya kita mengetahui kehendak Tuhan. Hikmat dan pengertian ini memberikan satu gambaran bahwa kita akan lebih mengetahui tentang kehendak Tuhan. Tapi ada satu problema. Problemanya adalah, kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, yang hidup selama-lamanya, tetap hidup selama-lamanya. Artinya kalau kita state the problem dengan mengatakan bagaimana berkenan di hadapan Allah. Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi hendaknya umat yang sudah menerima kebenaran dan meyakininya, dia melakukan kehendak Allah. Kemudian berikutnya, jangan sampai katanya kita tidak dikenal oleh Tuhan. Saudara baca ayat 22 dan 23. Dan lebih jauh lagi, ayat yang ke-24, 25, 26, 27 memberikan satu perumpamaan bahwa orang yang mendirikan rumah di atas batu, orang yang mendirikan rumah di atas pasir, yang batu tetap utuh, yang pasir rusak. Artinya kalau saya bisa mengambil satu kesimpulan di sini, dengar perkataan Tuhan dan menurut apa kata Tuhan. Saudara, 1 Yohanes 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita diajak supaya tetap dalam sebagai umatnya, supaya kita tetap terus mendapatkan belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 24. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Apa yang menjadi satu kesimpulan ayat ini? Tinggalkan dosa dan hidupkan kebenaran. Merupakan panggilan yang menarik bila mana kita tetap terus bergantung kepada Tuhan sumber kemenangan itu. Mazmur 119 ayat 176. Kita diingatkan supaya jangan lupakan perintah Tuhan. Kenapa? Kalau kita lupa sebagai terhadap perintah Tuhan, dianggap orang yang sesat seperti domba yang hilang, tersesat. Jadi cari perintah Tuhan. Kalau begitu, apa yang menjadi ukuran atau yang dilakukan bagi umat yang menjadi kepunyaan Allah sendiri? Wahyu 14 ayat yang ke-7. Takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Beribadahlah kepadanya. Saudara-saudara, kita diajak supaya selalu datang kepada Tuhan, memuliakan Dia, dan beribadah sesuai yang dikehendaki. Pada saat kita mendengar, pada saat kita mengetahui apa kata Tuhan dalam Alkitab, sanggupkah kita melakukan apa kata Tuhan? Tapi sesungguhnya kita diminta apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita sepatutnya menuruti. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus.
Tapi saudara-saudara, bagaimana bisa mewujudkan supaya kita tekun sebagai orang yang sudah terima kebenaran, sebagai orang-orang kudus, bahkan menuruti perintah-perintah Allah? Ada resepnya. Kalau kita baca dalam Keluaran 25 ayat 8, kisah bangsa Israel dimintakan oleh Tuhan, dan dia katakan kepada Musa, mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi inilah struktur bait suci yang diperintahkan Tuhan untuk supaya umatnya pada waktu itu datang dekat dengan Tuhan. Mazmur 77 ayat 14 dalam bahasa Inggrisnya mengatakan, Thy way, O God, is in the sanctuary. Kalau saya terjemahkan, jalanmu ya Allah ada di dalam tempat kudus. Tempat kudus merupakan pusat pelayanan Allah. Tempat kudus merupakan satu jalan penuntun bagi umatnya. Tempat kudus merupakan sumber kebenaran yang di dalamnya, bahkan hidup dijamin. Karena di tempat kudus merupakan pokok keselamatan bagi umatnya. Ada satu kutipan yang saya dapat di dalam buku Christ in His Sanctuary. Dikatakan sana, Ka'bah, tempat kudus, adalah kunci yang membuka sistem kebenaran yang lengkap, terhubung secara harmonis, dan menunjukkan bahwa tangan Tuhan telah mengarahkan munculnya pergerakan besar umat Tuhan, serta menyatakan tugas untuk sekarang ini sebagai pembawa terang pada posisi dan pekerjaan umatnya. Saat ini kita patut berbangga di dalam kehidupan kita karena Tuhan menggunakan kita. Tetapi apa mau dikata, ternyata setan tidak tinggal diam. Dia mau merusak kebenaran yang ada di tempat kudus. Dan inilah yang terjadi. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, apa sebenarnya sesungguhnya yang dirusak oleh setan. Ingat, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sesungguhnya yang dia rusakkan adalah pengakuan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seakan-akan Yesus Kristus itu merupakan gardu. Gardu kalau di aliran listrik. Mudah saja. Kita tidak mungkin mematikan lampu satu persatu. Tapi kalau dia matikan di gardunya, semua mati. Jadi, tempat kudus, Ka'bah yang diperintahkan Tuhan itu merupakan gardu, dan sumbernya Yesus Kristus, ia ada di dalam pelayanan tersebut. Karena setan tidak mau sehubungan dengan rencana penyelamatan bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dalam Daniel 8 ayat 12, saudara-saudara baca, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil tuntas. Dia merusaknya bukan setengah-setengah, tapi dia rusakkan tuntas, dan semuanya telah dirusakkan. Di dalam kitab Yesaya 59:14, di sana ada tulisan sehubungan dengan kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Kebenaran bisa tersandung sehubungan dengan kehidupan manusia, tergoda dengan wanita-wanita, lalu kehidupan dengan penuh kepelesiran, dan sebaliknya wanita terhadap pria-pria, dan istilah sekarang terjadi perselingkuhan kiri dan kanan dan macam-macam. Kebenaran bisa tersandung pada saat itu. Kemudian orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus, bahkan ditolak orang. Dan inilah merupakan satu kenyataan bahwa kebenaran telah hilang. Tidak ada hukum lagi. Setan bersuka cita. Saudaraku, apa yang terjadi ketika lihat hukum dirusak. Kemudian apalagi? Roti sajian, lambang firman Tuhan dirusak. Kemudian apalagi? Korban bakaran, lambang pembenaran oleh iman melalui Yesus Kristus di kayu salib, dirusak. Lalu kemudian apa? Doa-doa, mezbah ukupan, doa-doa sudah dirusak. Pelarangan terhadap orang-orang yang berdoa. Dan kemudian
kolam pembasuhan, lambang pembersihan, bahkan baptisan, semua dirusak. Dan akhirnya dikatakan tempat kaki Dian juga dirusak. Nah, saudara-saudara, kita melihat, dan itu semuanya terjadi di masa kegelapan, di mana tahun 538 sampai 1798. Saudaraku, itu sudah terjadi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan membangkitkan para reformator. John Wycliffe di tahun 1382 dikenal sebagai bintang pagi menerjemahkan Alkitab, Back to the Bible. Kemudian Martin Luther di permulaan 1500-an, pembenaran oleh iman bukan dengan usaha. Kemudian John Calvin 1538, reformator sehubungan dengan dia lebih memfokus pada kebenaran doa secara langsung. Kemudian John Smith berfokus pada kebenaran baptisan yang sesungguhnya diselamkan. Kemudian John Wesley 1700-an menekankan secara tegas sehubungan dengan penginjilan, bersaksi membawa terang ke seluruh dunia. Karena Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Saudaraku, sanggupkah pemulihan telah terjadi? Lihat, terjadi semuanya. Tapi ada satu yang tertinggal. Siapa reformator tersebut? Yang tertinggal adalah di mana di bilik yang Maha Kudus terdapat tabut perjanjian, di dalamnya ada 10 hukum dan tutupan grafirat di sana. Apa yang terjadi? Sasaran utama dirusakkannya tabut perjanjian yang ada di dalam bilik yang Maha Suci sesungguhnya hukum Allah. Karena sebab hukum Allah merupakan kunci dari aturan semesta alam. Di gambar ini, gambar sederhana dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kemudian dikatakan sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saudara-saudara, kita dikatakan bait Allah, rumah Roh Kudus tubuh kita. Oleh karena itu kita menjaganya. Tidak heran Ibrani 10 ayat 16 mengatakan, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi saudara-saudara, dimanapun kita berada, kita tidak perlu khawatir karena hukum itu terdapat dalam diri kita. Walaupun mungkin sudah ada pelarangan dan segala sesuatu, tetap konsisten karena hukum ada dalam hati kita. Karena ada imbasnya atau upah dari mereka-mereka yang membinasakan bait Allah. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Daniel 7 ayat 25. Ada anak kalimat mengatakan, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Saudara-saudara bisa baca dalam Daniel 7 ayat 25. Di dalam sejak awal kontroversi sudah terjadi yang dilakukan oleh setan. Lanjutannya, konflik besar terakhir akan terjadi pula antara kebenaran dan ketidakbenaran yang adalah perjuangan terakhir dari kontroversi lama tentang hukum Allah. Dan setelah itu, sekarang memasuki pertempuran antara hukum ajaran manusia dan ajaran Tuhan, antara Alkitab dan kebohongan dan tradisi. Kita diamarkan tetap terjadi pertentangan masalah hukum Allah, hukum semesta. Dia merubah waktu dan hukum. Ternyata semuanya sudah terubah. Inilah yang dimaksud setan, menghapuskan hukum Allah. Sampai-sampai sekarang orang mengatakan bahwa hukum sudah dipalangkan. Memang benar, hukum sudah diubah. Tapi jangan lupa, ada pemulihan. Salah satu contoh yang saya ambil, yaitu di dalam 10 hukum, versi Alkitab dan versi yang diubah. Versi Alkitab yang kita baca dalam Alkitab, 10 perintah Allah. Kemudian versi yang diubah, hukum yang kedua ditiadakan. Lalu hukum yang ketiga jadi yang kedua, yang keempat jadi yang ketiga, dan seterusnya begitu demikian.
tapi yang ke-10 dibagi 2. Saudara bisa baca. Itulah salah satu bukti bahwa sehukum Allah, 10 perintah Allah diubah. Kalau begitu pertanyaan, dapatkah dipulihkan? Dapatkah dipulihkan? Siapa yang memulihkan? Apakah Tuhan datangkan reformator lagi untuk memulihkan? Mari kita baca. Dalam Keluaran 25 ayat 37. Saudara baca di layar kaca. Keluaran 25 ayat 37. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sehingga diterangi yang di depannya. Di depan dari tempat kudus ini adalah bilik yang maha kudus. Ka'bah atau tempat kudus ini tidak ada jendela. Pintu cuma satu. Dan penuh dengan kegelapan. Tanpa ada kandil ini, tempat itu gelap. Sehingga dia menerangi di tempat yang maha kudus, di mana ada tabut perjanjian, di mana ada tutupan grafirat, di mana ada kerub di sana, di mana ada 10 hukum di dalam tabut perjanjian. Dia memberikan terang. Keluaran 25 ayat 37. Dalam bahasa Inggrisnya, give light over against it. Jadi memberikan terang di balik dari bilik itu. Lihat, ini gambarnya kalau saudara lihat. Dia bersinar ke dalam. Artinya dia memberikan penerangan. Allah menggunakan penginjilan, memberikan penerangan khusus kepada yang ada di dalam bilik yang maha kudus, yang ada tutupan grafirat, lambang kasih dan rahmat Tuhan, yang ada di tabut kehidupan umat Tuhan, yang menjadi suatu penuntun bagi umat Tuhan di dalam kehidupan sambil menantikan kedatangan Yesus. Jadi memberikan penginjilan, sehingga penginjilan itu diterima menjadi penuntun. Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci, bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, menyatakan kemuliaan Allah dan hukumnya. Tabut tutupan grafirat dan hukumnya yang ada di dalamnya. Inilah hukum itu. Saudaraku, ada satu tulisan yang mengatakan di dalam buku Kemenangan Akhir 376 oleh penulis Kristen Ellen G. White. Saudara camkan ini. Tabut yang di dalam kemah suci di dunia ini berisi 2 loh batu yang bertuliskan petunjuk-petunjuk hukum Allah. Tabut itu hanyalah tempat kedua loh batu hukum itu, dan kehadiran petunjuk-petunjuk ilahi ini memberikan kepadanya nilai dan kesucian. Baca selanjutnya. Pada waktu bait suci Allah di sorga dibuka, kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bilik yang maha kudus di bait suci di sorga. Tersimpanlah dengan sucinya hukum ilahi itu, hukum yang diucapkan Allah sendiri di tengah-tengah guru di Sinai, dan dituliskan dengan jarinya sendiri di atas loh batu. Lihat. Kemudian ada satu kutipan lagi. Di dalam The Great Controversy, Ellen G. White juga mengatakan dalam titlenya God's People Deliver. 10 perintah Allah nampak di langit. Maka nampaklah di awan-awan di langit tangan yang memegang 2 loh batu yang berdampingan bersama-sama. Karena hukum Allah yang suci itu adalah kebenaran Allah. Dan inilah yang menjadi suatu kenyataan bahwa kita perlu di dalam atau menurut akan hukumnya. Karena konflik yang pertama sejak di sorga waktu Lucifer atau setan itu memberontak, maka itu pun tetap terjadi sampai kepada masa kedatangan Yesus kali yang kedua. Karena setan tidak mau umat manusia, terlebih bagi mereka-mereka yang sudah menurut perintahnya dan iman kepada Yesus Kristus. Kalau begitu pertanyaan, apa sebenarnya yang menyebabkan hukum ini dirusak? Yang pertama, kita lihat hukum itu tertulis dalam Alkitab. Dan jelas, tidak ada di tempat yang lain. Hukum itu ada dalam Alkitab. Lalu kemudian, hukum itu menyatakan kehendak dan tabiatnya. Itu baik, kudus, sempurna,
suci dan murni, adil, benar, bahkan rohani, setia, penuh kasih, bahkan tak berubah, kekal, teguh dan kokoh. Itulah hukum Allah yang diungkapkan lebih banyak di kitab Mazmur. Kalau saudara-saudara baca dalam kitab Mazmur. Saudaraku, kalau begitu peran hukum Allah dalam Roma 7 ayat 7 itu mengenal dosa. Oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Kemudian di dalam Roma 3:20 justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Apa artinya dengan demikian? Peran hukum Allah yaitu mengetahui bahwa saya benar dan bisa saya salah. Kalau saya benar, puji Tuhan, kiranya Tuhan tuntun dengan pertolongan kuasa Roh Kudus supaya saya tetap menjadi benar di hadapan-Mu. Bila mana saya, puji Tuhan karena Tuhan sudah tunjukkan saya salah sehingga saya menerima untuk memperbaiki kesalahan itu. Itulah peran tuh hukum Allah. Kemudian Matius 7:21 diulang kembali, masuk ke dalam kerajaan sorga. Ternyata hukum itu menuntun pada keselamatan, bukan juru selamat. Dia menuntun, mengarahkan pada keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Kemudian, kalau kita baca seterusnya, aku tidak pernah aku tidak pernah mengenal kamu. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 4, aku mengenal dia. Artinya, peran hukum itu, firman Tuhan adalah mengenal dan dikenal Tuhan. Saya kenal banyak orang. Mohon maaf saya menyebut nama. Saya mengenal Bapak Oli Dondo Campey, Gubernur Sulawesi Utara. Sekarang timbul pertanyaan, apakah dia kenal saya? Belum tentu. Jadi bagaimana kita bisa mengenal lebih jauh lagi dan dikenal? Kita buat satu hubungan yang baik dengan beliau sehingga kita bisa dikenal. Kita membuat suatu hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita lebih dikenal oleh Tuhan. Kalau kita ditanya, apakah kita tahu Yesus Kristus? Oh, saya tahu. Tapi timbul pertanyaan, apakah Yesus tahu tentang saya? Kalau berbuat segala sesuatu tidak sesuai dengan kehendaknya. 10 perintah Allah, mari kita lihat. Saya ini 10 perintah Allah, saya cuma mau mengecek. Saudara juga perlu mengecek diri saudara. Saya juga mau mengecek diri saya. Yang pertama, apakah saya atau saudara percaya bahwa hukum itu ditulis oleh Allah? Percaya? Saudara yakin bahwa saudara akan percaya. Saya juga percaya bahwa Tuhan sendiri yang memberikan kedua loh hukum Allah yang ditulis oleh jari Allah. Kalau kita baca dalam Ulangan 4 ayat 12 dan 13, kita yakin bahwa Tuhanlah yang menulis. Kemudian, hukum yang pertama, berhubungan dengan Allah lain. Timbul pertanyaan, saya mau mengecek diri saya. Apakah saya memiliki Allah lain di hadapan Tuhan? Kalau tidak ada, puji Tuhan. Kalau ada, berubahlah. Kedua, hukum kedua yang melarang penyembahan patung. Timbul pertanyaan, apakah saya ada patung di rumah atau apakah saya menyembah patung dan bahkan beribadah kepadanya? Kalau benar, mohon ampun ya Tuhan, bertobatlah. Kalau tidak benar, ya mohon ampun. Kalau benar, puji Tuhan, tetapkan supaya tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, hukum yang ketiga melarang penghinaan kepada Allah. Timbul pertanyaan, apakah saya menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, dengan kesia-siaan? Bila mana kita lakukan itu, maka bertobatlah. Lihat saudara-saudara. Lalu yang keempat, hukum keempat yang berhubungan dengan hari perkebaktian. Sekarang timbul pertanyaan lagi, apakah saya menguduskan hari Sabat? Apakah saya tidak menguduskan? Mari kita terajak supaya mengecek diri kita. Apakah saya berbakti sesuai dengan kehendak Tuhan? Lalu yang kelima, hukum kelima yang berhubungan dengan penghormatan kepada orang tua. Oh, ini banyak terjadi. Dikatakan supaya kita menghormati ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Timbul pertanyaan, mengecek diri kita. Apakah saya menghormati orang tua? Orang yang lebih tua?
orang yang dituahkan, ya orang-orang yang dituahkan biar masih muda tapi karena dia pemimpin, hormati. Apakah kita menghormati? Kalau benar kita menghormati, puji Tuhan, tetaplah kita menghormati. Kalau tidak, bertobatlah. Kemudian yang keenam, hukum keenam mengenai pembunuhan. Jangan membunuh. Oh, saya tidak membunuh. Tapi ada satu kitab mengatakan, tulisan mengatakan, kalau kita menyakiti orang lain, kita sudah dikategorikan membunuh. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah saya sedang membenci orang lain? Jangan sampai itu terjadi. Ingat, di dalam hukum yang keenam. Lalu hukum ketujuh yang melarang persinahan. Dikatakan, jangan bersinah. Oh, saudara-saudara, kalau kita lihat di televisi banyak terjadi, bahkan terjadi sesuatu. Baru-baru ini saya lihat bahwa terjadi sesuatu sampai yang pria pun dibunuh. Terjadi perselingkuhan sini sana. Bertobatlah. Kalau tidak, pertetapkan hidup supaya tidak melakukan hal yang tidak baik. Lalu yang kedelapan, pencurian. Banyak pencurian yang sedang terjadi sekarang ini. Timbul pertanyaan bagi saya secara pribadi. Timbul secara pribadi mungkin kepada keluarga saya dan saudara-saudara yang ada di rumah. Apakah saya mencuri? Kalau tidak, puji Tuhan. Supaya tetap menjaga, supaya tidak mencuri. Banyak pencurian yang terjadi. Mencuri, ada kadang-kadang sampai cinta pun dicuri. Jadi kita terus, itu artinya bahwa kita jangan mengambil sesuatu barang milik orang lain. Lalu 9, jangan mencuri tadi. Lalu yang 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan berdusta. Cek diri kita, papan dusta atau enggak. Suka melakukan tipuan kita berdoa supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Lalu yang ke-10, sehubungan dengan ketamakan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrimu. Wah, itu lebih bahaya lagi. Atau hambanya laki-laki dan seterusnya. Sampai kepada binatang, sampai kepada mobil mungkin sekarang. Sampai kepada benda-benda apapun. Jangan ingin. Itu baru ingin. Belum DP mau curi. Sedangkan ingin saja. So dikatakan jangan kamu banyak. Oh saudara-saudara. Dia bersaksi sehubungan dengan hukum. Kemudian John Wesley, dia katakan dalam bukunya Sermons, jilid yang pertama, hukum moral terdapat dalam 10 hukum. Ia adalah Kristus, tidak menghapuskannya. Setiap bagian hukum ini harus tetap diberlakukan kepada semua umat manusia dan di segala zaman. Hukum moral Allah, yaitu 10 hukum. Billy Graham, seorang penceramah Injil yang paling dihormati di dunia, menganggap 10 hukum itu demikian tingginya sehingga ia telah menulis satu buku khusus tentang pentingnya hukum itu bagi praktik hidup semua orang Kristen. Kita datang kepada prinsip dasar hukum. Dalam Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan Taurat. Segala perintahnya. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Jadi hanya untuk itu manusia diciptakan, hanya untuk taat dan patuh terhadap perintah-perintahnya. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu sekarang terjemahan baru mengatakan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, semua yang ada di bumi ini. Hubungan hukum Taurat dan dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau kita mengenal Allah, berarti memelihara perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6. Orang yang berkata saya mengenal Allah, tetapi tidak taat kepada perintah-perintahnya, orang itu pendusta. Dan hukum Allah tidak berada di dalam hatinya. Tetapi orang yang taat kepada perkataan Allah, orang itu mengasihi Allah dengan sempurna. Itulah tandanya bahwa kita hidup bersatu dengan Allah.
Barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Kita tidak diselamatkan karena memelihara hukum. Dan memang jelas, Roma 3 ayat 27 sampai 31. Sebaliknya katanya, kami meneguhkannya. Itulah yang dikatakan oleh Rasul. Jadi dengan demikian, jangan sampai kita dikatakan kita yang hukum itu yang memberikan keselamatan. Tidak. Tapi hukum itu merupakan hasil penerimaan kita kepada Yesus Kristus. Kalau begitu, pertanyaan, kepada berapa orang Allah telah menyatakan anugerahnya? Dalam Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi untuk semua manusia keselamatan diberikan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 bagian B, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah visi Allah. Visi Allah bagi manusia semua selamat. Dengan satu misi, sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia datang ke dunia untuk menyelamatkan bagi mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini ada gambar lampu lalu lintas. Kalau saya pasang merah, artinya berhenti. Kalau berhenti sudah merah lalu masih jalan, di bawah hukum atau di atas hukum dia? Di bawah hukum. Kena tilang. Lalu kalau dia kuning, hati-hati, boleh jalan tapi hati-hati. Kalau dia hijau, jalan, bebas, merdeka. Inilah hukum yang memerdekakan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, ikut, kita merdeka. Jadi kita bebas, tidak ada hukuman. Jadi kalau begitu, apakah orang yang melakukan kehendak Allah di bawah hukum atau di bawah kasih karunia? Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Orang yang menurut hukum tidak ada tilang, tidak ada hukuman, karena hukum tidak bisa menuntutnya. Merdeka bagi dia, bebas. Jadi saudara-saudara, kembali saya katakan, orang yang menurut perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, tidak di bawah hukum. Justru mereka di bawah anugerah atau kasih karunia. Kalau begitu, bagaimana keadaan orang yang di bawah hukum? Roma 3 ayat 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jadi orang-orang yang melanggar, orang-orang yang melakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, justru mereka yang di bawah hukum, karena mereka akan dituntut. Jadi saudara-saudara, dalam Review and Herald November 17, 1855 ditulis oleh penulis Kristen. Saudara-saudara, kita harus mewaspadai kesucian yang pura-pura, yang memungkinkan pelanggaran hukum Allah. Mereka tidak dapat dikuduskan lagi bagi yang menginjak-injak hukum itu di bawah kaki mereka dan menilai diri mereka sendiri dengan standar rancangan mereka sendiri. Saudara, jangan sampai kita dianggap pura-pura menyembah kepada Tuhan, padahal kita sedang menginjak-injak hukum Allah. Barang siapa memegang perintahku, dalam Yohanes 14:21, dan melakukannya, dialah yang dikatakan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Satu kutipan yang menarik, hukum Allah dan kedatangan Yesus Kristus. Ini sangat menarik saudara-saudara. Dikatakan begini, Kristus akan datang di awan-awan dan dengan penuh kemuliaan. Kumpulan besar malaikat yang percaya akan menyertai dia. Ini tertulis dalam buku Alfa Omega jilid 6, 267. Ia akan datang membangkitkan orang mati dalam Tuhan, dan untuk mengubahkan orang saleh yang hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ingat, ada dua kelompok, yang mati dalam Tuhan bangkit, lalu yang kemudian orang yang masih hidup diubahkan. Siapa mereka? Tulisan mengatakan,
Ia akan datang menghormati mereka yang mengasihi Dia dan memelihara hukumnya dan membawa mereka kepadanya. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan karena mereka menghormati, mengasihi Yesus dan memelihara hukumnya. Orang-orang yang hidup dalam Tuhan diubahkan, mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan dan memelihara hukumnya. Tidak heran dia katakan, jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Ternyata ucapan ini tidak main-main. Ternyata ini ucapan Kristus yang sangat serius sehubungan dengan keselamatan kekal sampai di kerajaan sorga. Apa yang menjadi praktik hidup sebagai umat kepunyaan Allah sendiri? Kita harus percaya kembali bahwa Dia awal dari segala sesuatu. Dia adalah firman, Dia adalah pencipta, Dia adalah terang, Dia adalah kemuliaan, Dia adalah firman menjadi manusia, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, Dia adalah imam besar, dan Dia adalah penulis hukum Allah. Dan Dia tulis dengan jarinya yang menghendaki manusia melihat, lalu mendengar dan mempraktekkan apa yang Dia kehendaki. Karena barang siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, tidak masuk dalam kerajaan sorga. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini, kasih yang ada di sini adalah kasih agape. Rasul Petrus ditanya oleh Yesus 3 pertanyaan. Pertama dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku ya Petrus? Petrus kata, ya Tuhan sendiri yang lihat bahwa saya mengasihi. Lalu Yesus tanya lagi yang kedua. Lalu dia jawaban yang sama. Ketika yang ketiga baru Petrus sadar. Karena pertanyaannya berbeda. Pertanyaan yang pertama, Yesus menggunakan kasih agape. Dijawab oleh Petrus dengan filio. Seperti pertanyaan seorang sahabat. Kadang-kadang orang kalau orang sahabat yang bertanya, orang anggap remeh. Jadi dia jawab dengan kata sahabat. Lalu kedua dia tanya, dia jawab juga dengan kata filio. Lalu ketiga Yesus yang merubah pertanyaannya. Yesus menggunakan kata filio. Baru Petrus katakan, oh betul, dia harus. Nah saudara-saudara, ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihiku? Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Ternyata kasih yang di situ adalah agape. Pertanyaan mereka yang mengasihi aku, artinya pertanyaan serius. Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai juru selamat penebus, dia bertanya keseriusan, karena itu sangat berhubungan dengan kedatangannya Yesus kali yang kedua. Apakah engkau mengasihi aku? Jika kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang sekarang di rumah, ketika saudara-saudara mendengar, apakah kita mengeraskan hati sehubungan dengan kasih yang begitu besar kepada kita? Yesus hanya bertanya dengan ringan tapi serius, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berapa banyak di antara saudara-saudara sekarang ini lambaikan tangan, puji Tuhan, kita hormat kepada Tuhan karena begitu besar kasihnya kepada kita.